Halo, selamat siang. Saya Epil dan teman saya Daus akan menjelaskan apa dan bagaimana itu deklarasi Juanda. Simak videonya. Halo, saya Epil yang tadi dari kelas 1251. Hari ini saya akan menjelaskan bab 6 upaya Indonesia dalam menegakkan perdamaian dunia, yaitu nomor 6 deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga Indonesia merupakan satu kesatuan yang untuk dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Deklarasi ini dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 dan konferensi Meja Bundar tahun 1949. Kenapa dinamakan deklarasi Juanda? Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai deklarasi Juanda. Oke. Secara historis, batas wilayah laut Indonesia telah dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda, yaitu dalam Territorial Sea Maritime Treaty tahun 1939, yang menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis rendah tepi pantai masing-masing pulau Indonesia. Karenanya, di antara ribuan pulau di Indonesia terdapat laut-laut bebas yang membahayakan kepentingan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Oke. Keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah negara Republik Indonesia jelas sangatlah janggal. Bagaimanapun, penduduk antara satu pulau dengan pulau lainnya masih satu bangsa, sehingga tidak mungkin sebuah negara yang berdaulat bisa dipisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya. Oleh sebab itu muncul gagasan untuk merubah sistem hukum laut Indonesia. Berikut adalah rekaman dokumenter tentang deklarasi Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang deklarasi Juanda. Pada tahun 1956 terdapat pemikiran untuk merubah organ nanti 1939. Pada saat itu Departemen Pertahanan Keamanan RI mendesak kepada pemerintah untuk merombak hukum laut warisan kolonial yang secara nyata tidak dapat menjamin keamanan wilayah RI. Akhirnya pada 17 Oktober 1956, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memutuskan membentuk suatu panitia interdepartemental yang ditugaskan untuk merancang RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim berdasarkan keputusan Perdana Menteri RI nomor 400/PM/1956. Panitia itu di bawah pimpinan Kolonel Laut RMS Pringadi. Setelah bekerja selama 14 bulan, akhirnya panitia Pringadi berhasil menyelesaikan konsep RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Pada prinsipnya RUU itu masih mengikuti konsep Ordonansi 1939. Perbedaannya adalah
bahwa laut teritorial Indonesia ditetapkan dari 3 mil menjadi 12 mil. Panitia belum berani mengambil berbagai kemungkinan risiko untuk menerapkan asas strike baseline atau asas from point to point, mengingat kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih belum memadai. Sebelum RUU disetujui, Kabinet alih bubar dan digantikan oleh Kabinet Juanda. 1 Agustus 1957, Insinyur Juanda mengangkat Mr. Mokhtar Kusumaja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keamanan wilayah RI. Akhirnya ia memberikan gambaran asas archipelago yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada 1951, seperti yang telah dipertimbangkan oleh RUU sebelumnya, namun tidak berani untuk menerapkannya dalam hukum laut Indonesia. Sebagian alternatif terhadap RUU itu disusun konsep asas negara kepulauan. Dengan menggunakan asas archipelago sebagai dasar hukum laut Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara kepulauan atau archipelagic state, yang merupakan suatu eksperimen radikal dalam sejarah hukum laut dan hukum tata negara di dunia. Dalam sidang 13 Desember 1957, Dewan Menteri akhirnya memutuskan penggunaan archipelagic state principle dalam tata hukum Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya pengumuman pemerintah mengenai perairan negara Republik Indonesia, yang isinya adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Peraturan tersebut akan dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka Ordonansi 1939 sudah tidak berlaku lagi bagi Indonesia, dan garis teritorial laut Indonesia yang sebelumnya 3 mil menjadi 12 mil. Namun, tidak lama setelah Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut, muncul beberapa reaksi terhadap peraturan tersebut. Reaksi protes datang dari beberapa negara seperti dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Prancis, dan Selandia Baru. Reaksi tersebut sudah dipikirkan dan akan dibahas dalam konferensi internasional yang diadakan pada 1958 di Jenewa. Delegasi Indonesia yang datang pada konferensi internasional mengenai hak atas lautan yang diadakan di Jenewa terdiri atas dari Mr. Ahmad Subarjo Joyo Hadisuryo SH yang pada waktu itu menjabat sebagai duta besar RI di Swiss, Mr. Mokhtar Kusumaja, Gusti Moh Cariji Kusuma, dan M. Pardi. Dalam kesempatan itu, delegasi Indonesia menyampaikan asas archipelagic principle dalam pidatonya. Meskipun telah dijelaskan dalam pidato, negara-negara yang pernah menyampaikan protes kepada pemerintah Indonesia belum dapat menerima. Hanya saja Indonesia mendapatkan dukungan dari Ekuador, Filipina, dan Yugoslavia. Pemerintah Indonesia kemudian menggunakan beberapa cara untuk mendapat simpati dari negara-negara lain. Misalnya dengan menyebarkan tulisan The Indonesian Delegation to the Conference on the Law of the Sea. Usaha itu mulai membuahkan hasil, dan setelah itu mulai banyak negara-negara yang bersimpati dengan perjuangan Indonesia. Perjuangan Indonesia untuk memperjuangkan diakuinya asas negara kepulauan mulai menemui kemudahan ketika pada tahun 1971 Indonesia dipilih menjadi anggota Committee of the Peaceful Uses of the Seabed and Ocean Floor Beyond the Limit of National Jurisdiction, yang merupakan badan PBB untuk mempersiapkan konferensi hukum laut PBB. Dipilihnya Indonesia sebagai anggota badan tersebut membuat Indonesia lebih mudah dalam menyosialisasikan implementasi prinsip negara kepulauan agar mendapat pengakuan dari pihak internasional. 12 Maret 1980, dengan menggunakan dasar hukum laut internasional mengenai zona ekonomi eksklusif selebar 20 mil diukur dari garis dasar. Tahun 1983, pengumuman ini disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 5/1983. Konsep negara kepulauan sendiri baru disetujui oleh negara-negara di dunia pada tanggal 10 Desember 1982 pada Konvensi Hukum Laut Internasional. Tidak hanya konsep negara kepulauan saja yang disetujui, namun juga mengenai ZEE.
Lebih dari itu, konsep negara kepulauan juga dimasukkan sebagai bagian dari Konvensi Hukum Laut PBB. Karena itulah kini tanggal 13 Desember, hari di saat Undang-Undang Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim dan diterimanya asas negara kepulauan diperingati sebagai Hari Nusantara.